Halo gengs, kalian pernah nggak sih main game yang bikin lapar tapi juga bikin bangga sama Indonesia? Nah, jadi aku nemu nih game di Play Store mungkin udah agak lama ya, tapi baru aku mau mainin sekarang. Namanya Selera Nusantara. Dari namanya aja udah berasa banget ya, kayak bakal diajak keliling Indonesia lewat makanan. Tapi yang aku suka game ini tuh nggak cuma soal masak-masakan doang, ada juga cerita tentang Mbak Siska yang lagi berjuang buat ngejar cita-citanya. Dan di sepanjang jalan itu, game ini ngajarin kita buat sabar, cepat tanggap, dan ngapalin resep. Pokoknya buat kalian yang suka masak, suka lihat makanan, atau minimal suka makan deh, kalian bakal betah mainin ini. Tapi kalau kalian kurang sabar maininnya, santai aja, kalian bisa nonton versi ceritanya di video aku. Oke, sekarang kita lihat yuk kayak apa sih gameplaynya. Nah, jadi ceritanya Mbak Siska ini direkrut oleh Pak Purnomo, pedagang kaki lima yang jualan nasi goreng. Tapi kalian tahu nggak kenapa Mbak Siska bisa kenal sama Pak Purnomo? Nah, ternyata Pak Purnomo ini pamannya Mas Arnold, temannya Siska. Jadi bisa dibilang Mas Arnold ini kayaknya jembatan rezeki buat Siska. Di sini Siska cerita kalau dia bisa bikin nasi goreng karena punya resep turun-temurun dari neneknya. Katanya sih kalau bumbunya pas, aromanya bisa bikin siapapun jatuh cinta. Jadi stay tune ya, kita lihat gimana perjuangan Siska di dapur pertamanya. Nah, di game ini kayaknya lagi banyak ya pembeli ya. Padahal isinya cuma nasi goreng sama es teh doang. Kayak semuanya itu kayak suka gitu dengan nasi gorengnya Mbak Siska. Nah, di sini Pak Purnomo bilang ke Mbak Siska kalau para pelanggan merasa nasi goreng hari ini rasanya berbeda dari biasanya. Lebih enak, lebih mantap, dan bikin lagi. Pak Purnomo pun berterima kasih ke Mbak Siska karena berkat bantuannya dagangan mereka makin laris. Selera Nusantara, selamat datang. Tahu nggak sih, nasi goreng itu sebenarnya sudah ada dari berabad-abad lalu loh. Asalnya dari Tiongkok sekitar abad ke-10. Dulunya tuh orang Tiongkok nggak mau buang nasi sisa. Jadi mereka goreng lagi pakai bumbu biar bisa dimakan besoknya. Pas budayanya Tiongkok menyebar ke Indonesia, resep itu ikut masuk. Tapi di sini rasanya berubah. Orang Indonesia tambahin kecap manis, cabai, bawang biar lebih nendang. Nah, dari situlah lahir deh nasi goreng versi kita yang gurih, manis, dan pedasnya pas banget. Kalau ngomongin nasi goreng, bahan dasarnya sih sederhana banget. Ada nasi putih dingin, bawang putih, bawang merah, telur, cabai, garam, dan pastinya kecap manis. Tapi setiap daerah tuh punya tambahan sendiri-sendiri ya. Ada yang suka tambah ayam suwir, ada yang pete, ada juga yang seafood. Yang penting kuncinya tuh di api besar waktu masak, biar aroma keluar dan nasinya nggak lembek ya. Nah, gengs, jadi penjelasannya aku timpa-timpa ya. Nanti aku jelaskan terkait sejarah dan terkait makanannya. Setelah itu kita jelaskan terkait ceritanya. Jadi, di dalam cerita ini menurut Pak Purnomo jumlah pelanggan hari ini akan diperkirakan meningkat dibanding hari sebelumnya. Mas Arnold pun sempat berpesan, "Siap-siap ya Siska, jaga kondisi biar tetap fit." Pak Purnomo juga menambahkan banyak pelanggan yang penasaran dengan nasi goreng buatan Siska. Kok rasanya memiliki cita rasa khas Jawa, namun gurihnya mirip hidangan di restoran mahal? Begitu istimewanya hingga membuat orang bertanya-tanya apa rahasia di balik rasanya. Saat mendengar itu, Siska teringat masa kecilnya, ketika ia belajar memasak dengan nenek. Ia masih ingat betul pesan nenek. Kunci nasi goreng terletak pada keseimbangan garam, lada, dan bumbu halus. Bumbu halusnya yaitu bawang merah, bawang putih, serta kemiri. Siska sempat melamun mengingat kenangan itu, hingga tiba-tiba suara Pak Purnomo memanggilnya kembali dengan senyum hangat. Siska menjelaskan bahwa resep nasi goreng ini adalah warisan turun-temurun dari neneknya. Nah gengs, jadi kita lanjut ke fakta uniknya ya. Nih, fakta uniknya ya, nasi goreng pernah masuk daftar makanan terenak di dunia versi CNN tahun 2017. Dan gak cuma di Indonesia aja, nasi goreng juga populer banget di luar negeri. Banyak turis asing bilang nasi goreng Indonesia tuh comfort banget, bikin kangen, bikin nagih. Lucunya, meskipun simple, nasi goreng sering jadi penyelamat loh buat yang males masak tapi pengen makan enak. Di sini Pak Purnomo memuji masakan Siska.
Kata Pak Purnomo, di sini nasi goreng dan mie goreng Mbak Siska ludes sampai habis. Oke, sekarang kita pindah ke minumannya ya, es teh manis. Teh pertama kali dibawa ke Indonesia oleh Belanda sekitar abad ke-17. Dulu cuma diminum kalangan bangsawan loh, tapi lama-lama rakyat juga bisa menikmatinya. Nah, pas zaman modern, es batu makin gampang didapat. Jadilah teh disajikan dingin dan ditambah gula. Dari situlah lahirlah es teh manis yang sekarang jadi minuman wajib setiap makan. Nah, untuk bahan-bahannya stay tune. Simple banget sebenarnya, cukup teh hitam, air panas, gula, dan es batu. Tapi rahasianya ada di cara nyeduhnya. Harus disuduh agak lama biar warnanya pekat dan rasanya kuat. Beberapa daerah juga suka tambahin jeruk nipis biar ada rasa segar. Nih, aku jabarin fakta unik es teh manis. Es teh manis itu bisa dibilang minuman nasional Indonesia. Mau di restoran mewah, rumah makan, sampai warung Tegal, pasti ada es teh kan? Bahkan lelucon yang bilang belum makan kalau belum minum es teh. Selain murah, es teh juga punya efek menenangkan. Apalagi diminum siang-siang pas panas siang bolong kayak gini. Segar banget di lidah dan tenggorokan, guys. Suatu hari ada seorang pelanggan yang memuji masakan Siska. Katanya rasa masakannya setara dengan masakan di restoran mahal. Ia bahkan menyarankan agar Siska membuka warung atau restoran sendiri supaya keuntungannya bisa ia nikmati langsung. Namun Siska hanya tersenyum lembut dan berkata, "Belum saatnya, saya hanya masih fokus merawat nenek dahulu." Pelanggan itu pun bercerita bahwa di ujung jalan sana ada sebuah restoran milik Chef Renata, seorang yang baru sekolah di luar negeri. Dia pulang dan membuka restoran cepat saji. Restorannya pun laris. Kata Siska, aku ikut senang. Dalam hatinya dia iri juga. Akan tetapi dulu Renata sengaja tidak menghiraukannya. Nah, kenapa sih nasi goreng dan es teh manis itu selalu cocok kalau disajikan bareng? Karena rasa nasi goreng itu gurih dan agak berminyak ya. Jadi pas banget kalau dipadukan sama es teh yang manis dan seger. Teksturnya kontras, rasanya saling melengkapi. Makan nasi goreng pedes, terus minum es teh dingin. Atau bahagia, gak bohong deh guys. Nah, nasi goreng dan es teh bukan cuma makanan, tapi udah jadi bagian dari budaya Indonesia sendiri. Dari warung pinggir jalan sampai hotel bintang 5, menunya sama semua, nasi goreng dan es teh. Dua-duanya nunjukin kalau kita tuh bangsa yang kreatif, bisa nyiapin sesuatu yang sederhana tapi mendunia. Dan mungkin itu juga kenapa tiap orang punya versi nasi goreng dan es tehnya terbaik sendiri di rumah. Baik, kita lanjut mie goreng spesial. Oke, bentar-bentar ya. Kita nih beritahu dulu nih. Jadi di cerita ini ternyata warungnya sudah diganti jadi warung Siska, guys. Maaf banget ya, aku baru lihat juga ya, guys. Ternyata diganti jadi warung Siska. Oke, kita stay tune ya ke mie goreng spesial. Oke, gengs, tahu nggak, gengs? Mie goreng itu juga punya sejarah panjang banget loh. Awalnya dari Tiongkok sama kayak nasi goreng juga, tapi dibawa ke Indonesia dan diadaptasi jadi versi lokal. Bedanya mie goreng Indonesia lebih berani. Ada rasa manisnya dari kecap, gurihnya dari bawang dan minyak. Dulu mie goreng sering dijual di kali 5 oleh pedagang Tionghoa yang keliling pakai gerobak. Tapi karena orang Indonesia doyan banget ya, jadi lama-lama muncullah versi spesial. Ditambah telur, ayam, bakso, bahkan seafood. Nah, dari sinilah lahir mie goreng khas Indonesia yang rasanya campur aduk, tapi nikmat banget. Oke, kita masuk ke bahan-bahan mie goreng. Kalau ngomongin mie goreng, bahannya sih sederhana ya biasanya, tapi lengkap. Biasanya ada mie telur, telur ayam, kol, sawi, bawang putih, bawang merah, kecap manis, saus tiram, dan merica. Kadang juga ditambahin ayam suwir, bakso, sosis, atau udang.
biar makin rame. Nah itu terkadang kan buat bahan-bahan mie goreng spesial tuh. Dari rahasianya, waktu masak harus cepet dan pakai api besar biar nggak lembek dan aromanya harus keluar. Oh ya, mie-nya nggak boleh direbus kelamaan juga ya, nanti malah jadi benyek. Nah nanti jadi mie goreng nyemek, bukan mie goreng spesial, oke? Nah, fakta unik mie goreng spesial, nih kita jabanin fakta uniknya ya. Mie goreng itu termasuk makanan yang paling fleksibel di dunia. Bisa disajikan dari warung pinggir jalan sampai restoran hotel bintang 5. Rasanya tetap aja bikin lagi, sama kayak nasi goreng sama es teh. Bahkan ada penelitian kecil yang bilang mie goreng itu makanan penyelamat orang lembur. Katanya aroma kecapnya bisa bikin orang semangat lagi kerja. Dan uniknya lagi, mie goreng selalu jadi menu favorit anak kos karena gampang dibuat tapi rasanya kaya banget. Bener nggak guys? Nah, karena kita sudah di penghujung penjelasan dari nasi goreng, es teh, dan mie goreng, jadi selanjutnya mungkin di next episode aku jabarin terkait cerita dari episode ini ya. Terus nanti aku jelasin nih apa aja sih di episode yang nasi goreng ini isinya apa aja. Setelah itu endimen-endimennya tuh apa aja, nanti aku jelasin ya. Nah pokoknya kalian harus subscribe, comment, and like supaya aku senang dan kita bisa lanjutin part kedua dan part selanjutnya, oke?